Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas edisi komentar dari Viewers ya. Dimana pembahasan kali ini tentang software update atau pembaruan perangkat lunak yang berlaku untuk major update maupun minor update. Nah, di sini pertanyaannya dari Celurit 9. Sebenarnya apa sih manfaat dari pembaruan itu? Apakah setelah diperbarui sistemnya jadi lebih canggih atau bagaimana? Ada si J yang membantu menjawab, terima kasih banyak. Performa lebih enak bro, tapi kalau mau update jangan buru-buru, cari tahu dulu ada bug atau tidak. Kalau reviewnya banyak yang positif, ikut update aja. Nah, ini jawaban dari si J udah bener banget teman-teman ya. Jadi untuk update atau tidaknya itu kalian bisa lihat dulu review atau ulasan di mana. Nah, tentunya di Realme Community Indonesia teman-teman. Karena di sini banyak banget ya yang yang memberikan ulasan. Di sini kita ambil contoh aja untuk Realme 8i. Kenapa saya ambil Realme 8i? Karena untuk Realme 8i ini kemarin banget ya, hangat-hangatnya itu dapat versi beta di Realme UI 3.0. Berarti ini major update-nya. Dan di sini banyak banget review atau ulasannya. Salah satunya di sini ya tentang bug di Realme UI 3.0 di device 8i. Kita lihat aja bagaimana ini untuk review atau ulasannya. Saya user Realme 8i selama kurang lebih 2 bulan, update dari 41 hingga 44. Namun setelah kemarin saya update ke Realme UI 3.0 versi beta, mengalami beberapa bug seperti halnya baterai yang cukup boros dan juga indikator SOT atau screen on time yang tidak tepat. Mohon solusinya apakah bisa di-downgrade kembali ke Realme UI 2.0. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin update, jadi lihat dulu preview atau ulasannya. Tapi untuk bug ini teman-teman ya harus diketahui, tidak semua user, misalkan di sini ambil contoh 8i ya, mengalami bug ini. Jadi hanya beberapa user yang mengalami ya. Apalagi untuk bug instalasi, kemudian bug hilang jaringan, itu mungkin hanya 20%-nya dari user Realme yang mengalami gitu. Kalau misalkan mayoritas atau user Realme mengalami, pasti bakalan langsung di-fix di ekor berikutnya atau di patch bulanan berikutnya. Dan di sini mungkin yang jadi pertanyaan kita semuanya ya, yang menjadi kendala di update 10 ke 11 itu untuk versi Androidnya adalah manajemen RAM-nya yang boros. Kita lihat aja di sini ya. Untuk manajemen RAM di Android 11 saya menggunakan Realme 6. Ini udah Android 11 Realme UI 2.0. Di sini tidak ada aplikasi yang bergerak di latar belakang ya secara recent apps karena di sini tidak ada tugas baru katanya. Tapi kita lihat di sini RAM yang tersedia hanya sekitar 1,6 GB. Lantas kemana yang 2,4 GB-nya gitu. Di Android 11 ini agak berat karena apa? Karena untuk manajemen RAM-nya cukup boros teman-teman. Kita lihat aja di sini ya. Cukup boros banget. Jadi untuk performa itu tentunya hubungannya dengan chipset yang digunakan di device Realme-nya masing-masing. Kemudian manajemen RAM-nya seperti apa, itu ngaruh banget ke chipset. Kemudian inilah gambaran ketika kalian mau update ke Android 12. Seperti inilah gambaran manajemen RAM-nya teman-teman ya. Oke, di sini saya bakalan memberikan sebuah gambaran ketika kalian mengupdate dari Android 11 ke 12. Di sini udah Realme UI 3.0 Android 12, teman-teman ya. Nah, untuk manajemen RAM-nya seperti ini, yang tersedianya itu sekitar 3,40 GB ya. Jadi yang 4,6 GB-nya kemana gitu, nggak tahu ya. Karena di sini untuk recent apps-nya tidak ada tugas terbaru, teman-teman. Jadi karakter di Android 12 untuk manajemen RAM-nya hampir sama atau mirip ya dengan Android 11, masih kerasa boros teman-teman. Jadi saran saya bagi teman-teman yang mau up dari Android 11 ke 12, mohon dipertimbangkan kembali. Kemudian dilihat juga kalau misalkan untuk kapasitas RAM-nya hanya 4 GB, itu bakalan lumayan agak berat ketika di-up ke Android 12. Apalagi untuk Android 12 ini untuk icon-iconnya udah 3D gitu teman-teman ya. Untuk si animasinya bakalan lumayan agak berat juga ketika kita menjalankan dengan RAM 4 GB. Dan berkaitan juga dengan chipset yang digunakan di device Realme-nya masing-masing. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman ingin user experience yang baru, kemudian ingin merasakan pengalaman yang baru di UI yang baru juga. Tapi bisa dilihat juga ya di Realme Community Indonesia untuk ulasannya seperti apa. Jadi kalau misalkan ulasannya positif, silakan bisa di-up gitu ya. Karena
untuk ulasannya itu pada bagus. Tapi untuk ulasan yang misalkan masih ada bug, kemudian masih ada masalah, tenang aja teman-teman ya, itu untuk masalahnya tidak semua mengalami, itu hanya beberapa gitu, hanya beberapa persen aja. Tapi bisa jadi kalian mengalami hal tersebut gitu. Untuk jaga-jaga aja, lihat dulu review atau preview ulasan dari teman-teman yang lain di Realme Community Indonesia. Oke teman-teman ya, seperti itu mungkin informasi yang dapat saya sampaikan.